Bab 2493. Benda pusaka. Mereka berdua berpelukan di lautan bunga. Miley menatap ke arah langit, tangan kanan mengelus punggung Nadia dengan lembut. Hubungan Miley dan Nadia akhirnya semakin dekat. Kali ini, Miley kesini ingin memberikan janji kepada wanita yang mereka cintai. Beberapa saat kemudian, Miley dan Nadia pun pergi. Nadia kembali ke kerajaan Jiang, sedangkan Miley kembali ke Akademi Changlan. Di Gunung Changlan, menara kecil mendadak berkata, "Majikan muda, tadi saat berpisah, Nona Nadia berkata apa padamu? Tak kusangka sampai muncul senyuman yang begitu mesum di wajahmu." Miley berkata dengan nada kecil, "Bukan urusanmu." Menara kecil langsung terdiam. Miley berjalan ke depan hadapan Alice, kemudian Alice menengadahkan kepala ke arah Miley dan berkata, "Semua ini salahku." Miley tersenyum dan berkata, "Berdiri dulu." Alice bimbang sejenak barulah bangkit berdiri. Miley melihat Alice sekilas dan berkata, "Kamu suka pedang?" Alice menganggukkan kepala dan berkata, "Suka." Miley merenung sejenak dan berkata, "Apa tujuanmu belajar pedang?" Alice menatap Miley dan berkata, "Kamu ingin aku memiliki tujuan apa, maka aku ada tujuan apa." Ekspresi wajah Miley langsung kaku, dia menggelengkan kepala dan tersenyum berkata, "Begini saja. Kedepannya kamu adalah pelindung Akademi Changlan, oke?" Alice menganggukkan kepala dan berkata, "Baik." Miley mengulurkan jari menunjuk. Sebuah cahaya putih masuk ke dalam kening Alice. Boom! Badan Alice bergetar, kemudian muncul berbagai informasi di dalam benaknya. Miley berkata, "Ini adalah warisan Tao Pedang. Mulai dari hari ini, kamu adalah pelindung Akademi Changlan." Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Di depan gerbang istana, Alice diam sejenak barulah berbalik badan pergi. Dari kejauhan, menara kecil mendadak berkata, "Majikan muda, apakah kamu tidak takut wanita ini mengingkari janji?" Miley tersenyum dan berkata, "Setelah dia belajar tahu pedangku, pasti akan menghormatiku bagaikan dewa." Usai berkata, dia mendadak menghilang dari tempat dan muncul kembali di dalam istana Kekaisaran Tango. Pada saat ini, Tango berbalik badan menatap ke arah Miley, kemudian dia memelototi Miley dan berkata, "Aku kira kamu tidak akan kembali lagi." Miley tersenyum dan berkata, "Mana mungkin." Usai berkata, dia berjalan ke depan Tango kemudian memeluk pinggang Tango. Tango langsung menyandarkan kepalanya ke dada Miley, kemudian berkata dengan nada kecil, "Untung saja kamu kembali." Miley mengelus rambut Tango yang lembut dan mereka berpelukan dengan tenang lalu tidak melakukan apapun. Malam hari, Miley duduk di depan tangga batu sambil melihat ke langit yang dipenuhi oleh bintang. Tango bersandar di bahu Miley. Miley mendadak menundukkan kepala melihat ke arah Tango dan berkata, "Sebenarnya kehidupan tenang seperti ini lumayan baik." Tango menatap Miley dan tersenyum berkata, "Sebelum mencapai tingkat puncak, mana berhak hidup tenang." Miley tersenyum dan berkata, "Betul juga. Kehidupan yang tenang. Satu orang, jika belum mencapai tingkat puncak lalu ingin mengejar kehidupan tenang, maka tidak akan benaran tenang." Bahkan ayahnya terus mengejar kehidupan yang lebih baik, dirinya mana berhak mencari kehidupan yang tenang. Sekarang tidak berjuang giat, suatu hari kalau ada Master Super yang tidak suka dengan Kingzu, maka dengan satu tatapan mata sudah bisa membuat Kingzu lenyap dari bumi ini. Sebenarnya kehidupan yang tenang sebagian besar adalah kondisi terpaksa. Berjuang giat. Miley menghirup napas dalam-dalam dan berkata, "Tango, aku akan pergi ke dunia misteri. Apa kamu mau ikut bersamaku?" Tango menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tetap di sini saja. Dunia terlalu besar,
aku takut tidak beradaptasi. Miley menatap Tango dan tersenyum berkata, baik. Lagi pula sekarang dia memiliki pedang biru gaib, ingin kembali ke Kingzhou adalah hal yang sekejap mata. Tango mendadak berkata, sekarang kamu sudah mau pergi. Miley tersenyum lebar dan berkata, mana mungkin. Usai berkata, Miley membawa Tango menghilang dari tempat. Di waktu bersamaan melempar menara kecil ke dalam bagian terdalam langit. Menara kecil hanya bisa terdiam saja. 10 hari kemudian, Miley meninggalkan Kingzhou. Di langit, Miley membuka telapak tangan, menara kecil muncul di tangannya. Miley langsung memasukkan menara kecil ke dalamnya, setelah itu mulai memurnikan hati alam semesta yang diberikan oleh Paviliun Xianbao. Dalam hati alam semesta yang diberikan Paviliun Xianbao padanya, juga ada alam inti semesta tahap 6. Beberapa saat kemudian, Miley sudah memurnikan sisa seluruh hati alam semesta. Pada saat ini, basis kultivasinya sudah mencapai alam inti semesta level 5. Kekuatan meningkat cukup besar. Terutama pedang biru gaib, setelah menyerap roh master dari sekte siluman sebelumnya, kekuatannya juga ada peningkatan yang besar. Tentu saja, sekarang juga tidak boleh meremehkan menara kecil. Menara kecil sekarang memiliki kekuatan yang kuat. 1 orang, 1 menara dan 1 pedang. Menara kecil mendadak berkata, majikan muda, sekarang kita akan pergi ke dunia misteri. Miley menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih akan pergi berjumpa dengan teman lamaku. Menara kecil berkata, seorang wanita. Miley langsung berkata dengan nada tidak senang, bukan urusanmu. Usai berkata, Miley langsung menghilang dari tempat. Tidak lama kemudian, Miley tiba di alam semesta 9 dimensi. Klan Kaisar Abadi. Miley tentu saja tidak akan melupakan klan Kaisar Abadi yang sudah mengorbankan satu klan untuk membantu Miley. Di sebuah istana kecil, Miley duduk berhadapan dengan Jenny. Jenny menatap Miley dan berkata, aku kira kamu tidak akan kembali ke sini lagi. Miley menggelengkan kepala dan berkata, tempat ini adalah rumahku. Rumah. Klan Kaisar Abadi adalah rumah ibunya, tentu saja adalah rumahnya Miley. Jenny terdiam sejenak lalu berkata, kapan pergi? Miley tersenyum dan berkata, sebentar lagi. Usai berkata, Miley membuka telapak tangannya, sebuah cincin penyimpanan terbang ke depan Jenny, ketua klan, ada beberapa nadi bintang, beberapa sumber daya pelatihan dan warisan dalam cincin penyimpanan ini. Akan sangat membantu klan Kaisar Abadi. Jenny melihat cincin penyimpanan yang ada di depannya dan berkata, kami merasa seperti cacing parasit, semua hal harus mengandalkanmu. Miley menggelengkan kepala dan berkata, kita adalah orang sendiri, kenapa harus berkata demikian? Aku hanya bisa memberikan apa yang aku miliki, sedangkan tidak bisa memberikan apa yang tidak aku miliki kepada klan Kaisar Abadi. Jenny diam sejenak, kemudian barulah menyimpan cincin penyimpanan dan berkata, baik. Miley bangkit berdiri dan akan pergi. Tetapi, dia mendadak teringat sesuatu dan bertanya, ketua klan, energi pedang yang aku tinggalkan waktu itu, apakah ada orang yang bisa menerobosnya? Jenny menggelengkan kepala dan berkata, tidak ada orang. Miley tersenyum berkata, perlukah aku membuatnya lebih lemah sedikit? Jenny malah menggelengkan kepala dan berkata, tidak perlu. Ada rintangan baru lebih baik. Miley tersenyum dan berkata, baiklah, sampai jumpa ketua klan. Jenny menganggukkan kepalanya. Miley berbalik badan dan menghilang dari tempat semula. Jenny yang berada di dalam istana memandang cincin penyimpanan diam cukup lama, barulah tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, bocah kecil ini. Di langit klan Kaisar Abadi, Miley melihat sekilas energi pedang yang dia tinggalkan itu,
kemudian tersenyum berkata, "Menara kecil, apakah ke depannya akan ada orang yang menerobos energi pedangku ini?" Menara kecil berkata, "Pasti akan ada." Mile sedikit penasaran dan berkata, "Kenapa berkata demikian?" Menara kecil berkata, "Majikan muda, sekarang energi pedangmu ini tidak termasuk hebat dan kuat." Mile pun terdiam. Menara kecil lanjut berkata, "Tentu saja, jika ada orang yang bisa menerobosnya, maka menandakan akan ada kisah legenda baru yang terukir." Mile tersenyum, lalu berubah menjadi cahaya pedang Tep menghilang dari langit. Di dunia misteri. Tujuan Mileye kali ini adalah dunia misteri. Karena sebelumnya Nancy memberikannya satu alamat. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan pedang biru gaib untuk mengirim ke dunia misteri. Saat dia baru tiba di dunia misteri, seorang pria paruh baya muncul di depannya. Orang ini adalah Finlay Zuo, salah satu dari 4 sang suci. Finlay memberi hormat kepada Mile dan berkata, "Tuan muda, selamat datang." Mile tersenyum dan berkata, "Cepat perkenalkan dunia misteri ini padaku." Finlay menganggukkan kepala dan berkata, "Tuan muda, silakan ikuti aku." Usai berkata, Finlay membawa Mile pergi ke arah kejauhan. Di perjalanan, Finlay berkata, "Dunia misteri adalah ciptaan dari Ibu Ratu. Total ada 4 departemen. Pertama adalah 4 aula sendian. 4 ketua istana adalah aku, Evan, Jade dan Deska. Di bawah kami ada 8 paviliun yang mengurus masalah internal dunia misteri. Di bawah 8 paviliun ada 16 bagian. 16 ketua bagian bertanggung jawab untuk menjalankan rencana yang dirancang oleh 8 paviliun." Mile tersenyum berkata, "Aku memiliki kekuasaan apa?" Finlay menggelengkan kepala dan tersenyum berkata, "Tuan muda, seluruh dunia misteri adalah milikmu." Mile mengedipkan mata dan berkata, "Jadi, semua orang mendengar perkataanku?" Finlay menganggukkan kepala dan berkata, "Tentu saja." Mile teringat sesuatu dan bertanya, "Apakah Julie masih ada?" Mile tidak akan lupa dengan Julie dan Steve. Steve melakukan hal seperti itu, kalau tidak ada yang merencanakan, Mile tidak akan percaya. Finlay berkata, "Tuan muda tenang saja, meskipun Ibu Ratu tidak membunuhnya, dia pasti tidak berani mencelakai Tuan muda." Mile tersenyum dan berkata, "Dia adalah putri angkat ibuku." Finlay menganggukkan kepala dan berkata, "Sebelumnya, dia mencelakai Tuan muda karena ingin merebut kedudukan Tuan muda." Mile tersenyum berkata, "Jangan bahas dia lagi. Aku masih ada hal yang ingin ditanyakan padamu. Kita cari tempat lain untuk membahasnya." Finlay tersenyum berkata, "Tuan muda, jika kamu ada masalah, mungkin harus tunggu dulu." Mile sedikit kebingungan dan berkata, "Kenapa?" Finlay berkata, "Ada benda yang ditinggalkan Ibu Ratu untukmu." Mile tercengang dan berkata, "Ada benda yang ditinggalkan untukku." Finlay menganggukkan kepala dan berkata, "Iya. Tuan muda, silakan ikutiku." Usai berkata, dia berbalik badan dan pergi. Mile langsung mengikuti dari belakang. Dia sedikit penasaran dan penantian apa yang akan ditinggalkan ibunya padanya. Finlay membawa Mile ke sebuah istana kecil. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan gerbang batu. Finlay membungkukkan badan dan berkata, "Tuan muda, silakan masuk sendiri saja." Mile menganggukkan kepala dan berkata, "Baik." Usai berkata, dia maju 2 langkah, gerbang batu langsung terbuka. Mile masuk ke dalam, gerbang batu langsung tutup secara otomatis. Mile pun tercengang. Ada 3 buah pedang berada di depannya. 3 pedang ini sangat biasa, seperti pedang besi. Namun, 3 pedang ini memiliki satu energi pedang Tao,
lalu Miley merasa sangat familiar dengan energi pedang ini. Karena ini adalah energi pedang ayahnya. Lalu, berbeda dengan energi pedang yang dia dapatkan sebelumnya. 3 energi pedang ini memiliki aura roh pedang. Sebelumnya, energi pedang yang dimiliki pimpinan sekte siluman sangat lemah. 3 energi pedang ayahnya. Miley merasa terharu, dia tahu semua ini pasti ibunya yang mencari cara untuk mendapatkannya. Miley menggelengkan kepala tersenyum, lalu menyimpan 3 pedang ini. Setelah itu, dia menoleh ke arah kejauhan dan langsung terdiam saat melihat benda itu. Bersambung.